Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair ayyuhatil midat. Kaifa halukunna? La'alakunna jami'an dari ayatillahi ta'ala. Tayyib fi hadha sabah sanata'allam an al-aqidah al-islam. Jadi untuk pagi hari ini kita nak belajar akidah Islam. Oke, untuk pertama pembahasan akidah. Untuk ruang lingkup pembahasan akidah yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah. Ilah itu Tuhan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama, dan sifat Allah. Jadi dalam ilahiyat itu pembahasannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nama-nama yang baik bagi Allah, Asmaul Husna, serta sifat-sifat Allah yang mana tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk yang kedua adalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan karomah. Jadi dalam nubuat ini pembahasannya lebih tertuju kepada Nabi dan Rasul, dan kitab-kitabnya ada 4 kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi pembahasannya tentang Nabi dan Rasul dan mukjizatnya, seperti itu. Terus yang ketiga itu ruhiyat. Ruhiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk gaib, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, dan roh. Jadi ruhiyat itu pembahasannya tentang sesuatu yang gaib, tidak nampak, jadi yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita kecuali dengan mata batin kita, itu namanya ruhiyat. Pembahasan selanjutnya yaitu sam'iyat. Sam'iyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib. Ini sama tadi yang makhluk kalau ruhiyat, sekarang sam'iyat itu alamnya, seperti alam barzah, akhirat, dan azab kubur. Jadi alam barzah setelah adanya kematian, seperti itu. Jadi itu tentang sam'iyat. Baik, next. Lanjut kita ke dari tadi ruang lingkup pembahasan itu juga termasuk dari arkanul iman. Jadi arkanul iman itu termasuk dalam ruang lingkup pembahasan akidah. Yang mana setelah kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah. Iman kedua kepada malaikat. Iman ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kita lanjut. Ilmu yang paling tinggi sesuai dengan kandungannya. Jadi ilmu akidah itu ilmu yang tingkatnya paling tinggi dalam Islam. Kedudukannya sesuai dengan tingkat kebutuhan umat Islam. Jadi kedudukan ilmu akidah itu sesuai tingkat kebutuhan umat Islam untuk petunjuk hidupnya. Semakin besar pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin bertambahlah semangat umatnya tersebut untuk berkomitmen mengikuti syariat dan hukum-hukum Allah, serta banyak perhatiannya terhadap negeri akhirat. Jadi kalau semakin besar kita mengagungkan Allah, maka semakin besar kita lebih tertuju ke akhirat kita daripada urusan duniawi, seperti itu. Nah, ada beberapa fungsinya. Yang pertama, akidah adalah dasar fondasi untuk mendirikan bangunan. Jadi akidah itu sebagai fondasi. Kalau bangunan itu nggak ada fondasinya, pastinya tidak akan bisa berdiri atau bisa rubuh. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, maka semakin kokoh fondasi yang dibuat. Jika fondasinya lemah, bangunan itu akan cepat roboh. Jadi apabila akidah kita itu lemah, maka kita akan cepat roboh. Robohnya bagaimana? Kita tidak bisa mengikuti syariat Islam, kita terlena seperti itu, kita abunya. Jadi kalau akidah kita kuat, insya Allah fondasi kita juga kuat. Jadi bangunan kita yang kita bangun, diri kita juga kuat. Kedua, ajaran Islam dibagi 3 aspek, yaitu akidah, syariat, dan akhlak.
Akidah merupakan aspek pokok dalam Islam dan berkaitan erat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat Allah atau malaikat, tapi kita harus mempercayainya dan mengimaninya. Nah, di situ masuk ke fungsi akidah. Karena Allah itu pasti ada dan Allah itu hanya satu. Selanjutnya, seseorang memiliki akidah yang kokoh pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Jadi apabila akidahnya bagus, insya Allah orang tersebut akan rajin beribadah, rajin ke masjid, terus rajin untuk mengaji dan sebagainya. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Jadi tidak hanya rajin dalam ibadah, tapi akhlaknya juga mulia. Contohnya berbuat segala sesuatu yang terpuji tanpa menyeleweng dari syariat Islam dan selalu bermuamalah dengan baik. Rafaina bihada. Sebelum saya akhiri, di sini ada kuis seperti biasanya. Kalian jawab di buku tulis kalian dan difotokan ke Ustadzah, dikirimkan melalui WhatsApp ya. Baik. Nabi hada, aku lakum syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.